jika waktunya. Siap, mangga. Terkait agenda tadi pagi, kira-kira apa yang diangkat isu yang disampaikan ke Pertamina tadi? Alhamdulillah untuk Soda sendiri, kami mengucapkan terima kasih kepada semua anggota yang ada di dalam forum Soda karena tetap solid untuk mengadakan aksi atau penyampaian aspirasi dari kepanjangan dari masyarakat. Dan terima kasih juga buat terutama pihak APH nih yang selalu memberikan ruang tempat untuk kita menyuarakan atau orasi. Nah, cuma hasilnya menurut kami kurang maksimal. Yang penting tapi kami sudah berusaha untuk menyampaikan apa keinginan masyarakat Indramayu kepada pihak Pertamina. Cuma pihak Pertamina kayaknya biarpun sekolahnya tinggi-tinggi tapi tidak beretika. Kenapa? Kami datang baik-baik ke sana. Beliau mengajak kami untuk berdiskusi tapi ditempatkan di kantor pos security. Jadi menurut saya itu sangat bodoh sekali. Tidak menghargai kita sebagai putra daerah Indramayu. Bahkan di situ ada sedikit yang membawa senjata laras panjang waktu kita mau diskusi dari unsur TNI pengamanan. Jadi maksud saya kepada pemerintah Pertamina, tolong hargai niat baik kami. Kami ikuti aturan hukum yang berlaku khususnya di Indramayu. Kami dari Soda semuanya punya etika. Bahkan kita menyampaikan aksi damai kan, bukan keributan. Nah, tapi dari pihak Pertamina tanggapannya nggak bagus. Kami dari Soda tidak akan berhenti sampai kapanpun untuk minimal meluruskan dari pihak Pertamina yang selama ini dalam kerjaan di dalamnya ada temuan-temuan yang kurang baik, diduga kurang baik. Jadi mudah-mudahan dengan adanya aksi kami hari ini, pihak Pertamina sadar ke depannya lebih baik untuk menjalankan kinerjanya sesuai dengan aturan. Jadi mungkin dari saya atas nama Ketua Forum Soda, terima kasih juga untuk semua rekan-rekan media yang sudah berpartisipasi atau selalu memberikan support terhadap pergerakan kami di Forum Soda. Itu poin-poin apa saja yang disampaikan ke Pertamina? Untuk tadi karena diskusinya belum jadi, makanya saya nggak jadi untuk menyampaikan poin-poinnya. Tapi kami kan tadi sudah disampaikan lewat aksi damai ya. Itu alasannya apa? Sehingga pihak Pertamina tidak menanggapi tuntutan daripada Soda? Kita kurang tahu, pihak Pertamina lah yang tahu. Kami tidak tahu, cuma menyampaikan aspirasi. Kami diajak untuk diskusi di dalam, ternyata kami ditempatkan di tempat security, makanya kami langsung keluar kembali. Jadi belum ada pembicaraan? Belum ada pembicaraan sama sekali. Jadi apa yang saya sampaikan untuk secara belum nemu, cuma lewat pengeras suara aja tadi. Nah, setelah tuntutan yang disampaikan ke Pertamina, kira-kira ada gerakan kembali lagi? Oh, itu pasti ada. Pasti ada, karena kami tadi dari Soda murni di sini tidak ada politik. Tujuannya tadi menyampaikan kepanjangan dari masyarakat bahwa kami ada. Soda hadir di Indramayu untuk minimal tadi meluruskan apa yang selama ini dijalankan oleh pihak Pertamina. Setelah melihat tanggapan daripada Pertamina sendiri seperti itu, apakah dari pihak Soda masih membuka ruang untuk bernegosiasi? Organisasi terkait apa tuh? Terkait masalah tuntutan yang disampaikan oleh Soda, sementara Pertamina menghendaki untuk bernegosiasi. Harus minimal, karena ini menurut saya kelalaian dari pihak Pertamina. Yang bertanggung jawab di Pertamina itu siapa? JM dengan Humas. Kalau bisa secepatnya diganti. Harapan kami harus diganti.
Kira-kira kapan sudah melakukan aksi lagi? Minggu depan insya Allah. Maaf izin saya sambil rokok karena tukang rokok. Sementara ini sudah Pertamina kurang baik ya. Oh ya, cukup? Satu Ya, lagi, ya Mangga. Kira-kira berapa banyak kira yang dibawa lagi? Untuk masalah itu tergantung nanti ya. Ya minimal 500. Boleh saya sambung? Ya, gini, dari air soda ini, silakan kalau saya binatang mungkin saya juga sekjen dari air soda. Tuntutan kami ini ada 7 poin. Ada 7 poin yang kami sampaikan ke Pertamina. Salah satunya kami ini bagaimana membantu hak-hak masyarakat yang memang sampai hari ini diduga belum terpenuhi oleh perusahaan Pertamina, yaitu KPI. Dari 7 poin ini kami sampaikan ke Pertamina. Sampai hari ini surat yang kami layangkan belum dibalas dan kami mengirimkan surat 2 kali. Dan kami kemarin sudah ketemu dengan pihak dari Pertamina, tetap kami negosiasi tidak ada kesepakatan. Maka pada hari ini kami aksi. Kenapa kami aksi? Kami menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan undang-undang dan kami pun lembaga ormas yang dilindungi oleh undang-undang. Dasar kami adalah hukum. Kenapa sih yang kami sampaikan tidak direalisasi? Setelah dari aksi ini kami diajak untuk bernegosiasi ke dalam. Betul ya apa disampaikan oleh ketua kami cuma hanya ditempatkan di ruang security. Menurut kami itu tidak layak dan tidak pantas. Karena kami adalah lembaga dan kami adalah warga Indramayu yang patut untuk tahu bagaimana kinerja Pertamina demi untuk masyarakat Indramayu. Jadi dari 7 poin ini sudah kami sampaikan, tapi dari 1 poin pun belum ada jawaban. Mungkin kami disampaikan dari ketum hasil musyawarah tadi, kami akan sepakat untuk melakukan aksi yang kedua. Insya Allah dengan minggu depan kita aksi kedua dan kami akan full seluruh lembaga yang hadir di tergabung di Forum Soda, insya Allah akan mengumpulkan anggotanya dan memberitahukan kepada anggotanya untuk melakukan aksi yang kedua. Itu saja. Barangkali dari ketua koordinator aksi, silakan sampaikan Pak. Saiful Anwar. Baik, ya sifatnya tambahan. Pada hari ini apa yang kita lakukan sangat apresiasi sekali berkaitan tentang masalah kegiatan teman-teman, dan kami juga memberikan apresiasi yang tadi disampaikan oleh Pak Kordum bahwa dalam hal ini APH sudah memberikan segitu ruang yang sangat longgar dan baik. Namun banyak kekecewaan yang kami dapatkan yang tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya, tapi pada akhirnya bahwa kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang menyuarakan kepada masyarakat ini dalam rangka untuk mengingatkan lah kepada stakeholder, pemangku kegiatan, pemangku hajat bahwa kehadiran kami ini tolong ditempatkan pada tempatnya yang layak, bukan pada tempat yang tidak signifikan atau tidak pada tempatnya. Bukan menjustifikasi bahwa kami hadir ini untuk dilebih-lebihkan, tidak, lebih kepada memanusiakan manusia dan lebih menempatkan lembaga kelembagaannya, gitu loh. Kalau itu tuh kita duduk sama rendah berdiri sama tinggi, insya Allah komunikasi apapun pasti jalan. Tapi pada akhirnya tadi yang kita sama-sama saksikan bersama apa yang disampaikan oleh Pak Kordum, beliau menempatkan kita dalam tempat yang tidak layak, oleh karenanya negosiasi itu tidak jalan. Mudah-mudahan ruang masih banyak. Dan tuntutan kami tetap yang disampaikan oleh Pak Sekjen, bahwa ini bukan perusahaannya yang salah, tapi manusia-manusianya yang mewakili dan yang melaksanakannya. Oleh karena itu tuntutan kami tetap bahwa Humas dan GM-nya harus bertanggung jawab. Itu saja menambahin dari Ketua Aksi. Enggak Pak Ute, barangkali ada tambahan. Ya, teman-teman sekalian. Nah, kegiatan apa boleh kalau kita bilang unjuk rasa gitu ya, yang seperti yang disampaikan oleh teman-teman Eksoda. Nah, pada intinya
kegiatan unjuk rasa semacam itu adalah hak setiap individu bahkan gitu ya, apalagi sudah berkelompok. Nah, karena terkait dengan hak itu, maka sepenuhnya pihak Pertamina dalam hari ini PT KPI Euro 6 Bandung itu sangat menghargai adanya upaya untuk menunjukkan rasanya seperti apa, unjuk rasa seperti apa. Nah, intinya kalaupun mereka sudah melakukan hal seperti itu, ya kita hargai itu sebagai hak masing-masing. Dan kita juga tidak melakukan upaya yang namanya represif kan, enggak. Kita masih sama itu sebagai suatu anak bangsa yang ingin menyampaikan aspirasi. Gitu mungkin ya. Pak, untuk unjuk rasa yang tadi siang dilakukan kepada beberapa LSM, itu tuntutannya itu apa-apa? Ya, jadi mungkin sudah diketahui bersama gitu ya, sesuai dengan tadi yang di slogan-slogan yang mereka tulis itu ya. Sebagian besar dari mereka adalah mengenai implementasi CSR kan gitu ya. Kebetulan CSR ini ada di bawah kendali dari kami. Artinya itu sih, dan itu memang poin yang cukup menarik untuk dibahas ya. Tetapi tadi mereka menuntut semacam itu dan itu sudah disampaikan gitu ya, sesuai orasi yang mereka sampaikan. Ya kita mendengar terhadap aspirasi tersebut. Itu dari mana Pak tahu dari tuntutan yang disampaikan oleh Mas Asif? Ya, tadi membawa. Oh, dari pamflet itu? Ya, dari pamflet itu. Oh, bukannya dari, katanya sudah menyurati ke pihak Humas Pertamina. Ya, dari betul. Jadi dari kan ini kita kaitannya dengan aksi yang tadi disampaikan ya, aksi unjuk rasa itu. Nah, mereka menyampaikan beberapa poin terkait apa yang disampaikan itu, yang kita lihat ada banyak memang, tapi semuanya itu menjurus kepada satu yang namanya implementasi dari CSR. Gitu. Jadi pada intinya itu tidak mengetahui Pak dari surat yang disampaikan. Nah, mengenai surat itu tadi gini, kemarin sebenarnya kita sudah diskusi gitu ya. Sehari sebelumnya, kemarin hari Rabu itu sudah ketemu sama mereka bahwa ada beberapa poin terkait surat itu, dan mungkin terjadi misunderstanding di antara pengiriman surat. Ya, mungkin itu diakui oleh teman-teman juga sih bahwa ada satu surat yang terkirim tapi tidak nyampe ke tempat kami. Gitu. Kami punya sistem itu dan tidak ketangkap itu sih. Iya, terkait aksi demo yang tadi saya wawancarai bahwa itu ada beberapa udah audiensi Pak ya. Nah, sampai sekarang yaitu mau ketemu sama pihak-pihak Pertamina tapi tidak ditemui. Maksudnya seperti apa tuh Pak? Enggak ditemui. Maksudnya gimana? Tidak ditemui. Ya, nah, ini dari gini, bentuk sistem. Jadi tim kita namanya kan komunikasi relasi gitu ya, dan CSR. Nah, bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dan sistem yang kita bangun itu kan banyak caranya, gitu kan. Tapi ada satu tujuan yang menjadi pokoknya adalah tercapainya komunikasi, tersampainya informasi yang disampaikan. Banyak caranya dan tidak mesti harus pada satu cara saja. Gitu. Nah, salah satunya adalah bahwa sebelum hari ini itu beberapa hari sebelumnya sudah dilakukan komunikasi, dan komunikasi kita alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar gitu ya, penuh keakraban dengan teman-teman mereka, dan itu tidak menghindari atau tidak terjadilah diskusi yang hangat atau yang keras gitu ya, enggak, justru kita bertemu hangat, saling sapa dan lain sebagainya. Ya, saya apresiasi ke teman-teman dari Afsoda terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Maaf Pak, tadi katanya kan Bapak mengatakan bahwa sudah terjalin komunikasi dengan baik dengan Afsoda ya. Tapi dengan kejadian hari ini, dengan majunya Afsoda datang ke sini, berarti kan belum ada komunikasi yang baik kan? Ya, itu masalah kesepakatan. Masalah kesepakatan. Jadi tadi yang saya sampaikan terjadi komunikasi di sebelumnya, bahwa apa yang disampaikan, apa yang menjadi keinginan mereka mengenai audiensi dan sebagainya itu sudah kita tawarkan ke arah itu.
Nah, mungkin ada pertimbangan lain dari teman-teman, ini akan tetap jalan, ya nggak apa-apa. Memang kalau itu bisa jalan, tapi kita usahakan untuk sekondusif mungkin. Nah, kelanjutannya insya Allah ini akan bisa lebih baik lagi, karena memang itu sudah terjalin komunikasi yang sebelumnya. Kesepakatannya tuh apa aja Pak di antara? Kesepakatan nanti antara kami dengan Epsoda saja. Iya. Dari isi audensi yang diberikan oleh Epsoda, tuntutan di dalamnya? Ya, nanti itu antara kami dengan Epsoda. Nah ini Pak, ini sangat menarik sekali nih Pak, terkait masalah klaim dari kedua belah pihak antara Epsoda dengan pihak Pertamina nih Pak. Dari pihak Epsoda sendiri mengatakan bahwa sejauh ini belum ada komunikasi, dan sementara sampai sekarang itu baru satu arah komunikasinya dari mereka sendiri. Sementara dari pihak Pertamina tidak ada boro-boro memberikan jawaban. Gitu. Nah itu saja tidak bisa. Ya baik, nggak apa-apa. Jadi itu mungkin bisa ditanyakan sendiri, apakah kemarin ada komunikasi, ya gitu saja mungkin ya ke teman-teman saudara. Saya yakin apa yang terjadi komunikasi di kemarin itu apa yang terjadi, apa yang ditawarkan dan sebagainya, monggo ditanyakan sendiri ke teman-teman di sana, karena ya saya yakin dengan adanya komunikasi yang jujur itu yang kemarin dilakukan akan terjawab di sana. Jadi komunikasi satu arah itu tidak benar itu Pak? Tanya ke teman-teman di Epsoda, monggo ya. Apakah itu di hari, pokoknya gini pertanyaannya, di hari Rabu itu apakah ada komunikasi, apakah ada diskusi, bukan hanya Rabu sebetulnya, malam Rabu pun kita sudah diskusi, dan diskusi cukup cukup hangat gitu ya. Nah, apakah itu ada komunikasi, apakah ada diskusi dan sebagainya. Itu monggo itu saya serahkan ke teman-teman di Epsoda. Kalau saya menyampaikan bahwa itu merupakan diskusi untuk mencari penyelesaian masalah. Gitu, kalau menurut Bapak sendiri, apakah kesepakatan dari Epsoda itu ada tekanan? Artinya tekanan? Tidak ada. Dari Epsoda? Ya, semua tidak ada tekanan. Jadi semua diskusi yang kita lakukan berjalan dengan baik. Kita berjabat tangan, kita senyum, bahkan di hari Rabu itu kita bahkan makan bareng-bareng. Ya. Berarti dari tanggapan Pertamina sendiri, dari ada komunikasi itu sebenarnya baik-baik saja ya Pak? Insya Allah semua baik-baik. Mungkin tanggapan dari sananya tidak sesuai dengan yang diinginkan, bisa jadi. Tidak juga, artinya gini, itu tadi sudah ada komunikasi yang baik, gitu saja ya, ada komunikasi yang baik, dan komunikasi itu memang dalam hal tertentu mungkin ada yang perlu untuk diperbaiki lagi, gitu kan? Nah, artinya yang sudah terencana biarlah jalan sesuai rencananya, tetapi sesuai dengan yang sudah didiskusikan sebelumnya, bahwa masing-masing jalan nanti akan tercapai kesepakatan di belakangnya. Kan gitu. Dari tindakan tadi Pak, katanya ada beberapa yang memang sudah diizinkan masuk tapi hanya diterima di pos satpam security saja. Itu sebenarnya tujuan dari Pertamina sendiri untuk memanggil perwakilan itu apa Pak? Saya kurang paham ini maksudnya. Jadi gini, betul tadi kita ketemu sama perwakilan teman-teman, ya. Memang kita lakukan pertemuan di tempat yang terdekat sebetulnya ya. Yang kita maksudnya adalah yang terdekat di situ. Kenapa? Ya karena kebetulan pada saat yang sama kita sedang ada diskusi atau rapat dari para manajemen yang ada. Sehingga tempat-tempat yang kita pakai itu memang sedang dipergunakan. Nah, karena itulah yang cepat kita bisa menangkap dan lebih mudah ya ketemu dengan teman-teman itu ada di situ. Berarti bukan menahan ya Pak untuk mereka? Tidak, sama sekali tidak ada untuk yang menahan itu. Ya. Jadi itu benar Pak, mereka bertemu di pos pengamanan dengan dikawal oleh petugas yang bersenjata lengkap. Bukan, itu kita diskusi ya di satu tempat yang sudah ditentukan gitu kan. Nah, dan itu memang ada teman-teman yang memang melihat gitu kan. Jadi mereka melihat banyak melihat lah, karena bisa jadi melihat itu kan bisa jadi tidak sebagai pengen lihat saja, atau bisa jadi pengen jadi saksi gitu ya. Ya intinya adalah tidak ada pressurize di situ. Apapun diskusi juga normal-normal saja gitu kan, sampai kemudian teman-teman mungkin ada keperluan lain lah ya yang bisa yang ingin diteruskan terus membubarkan diri, itu saja. Kalau dari kami insya Allah aman-aman. Kalau kedepannya gitu ya?
untuk kami sendiri bakal datang dengan pasukan yang lebih banyak tuh gimana yang bakal dilakukan oleh Pertamina untuk menahan tersebut, Pak? Itu terserah sama teman-teman ya. Saya sampaikan di depan bahwa unjuk rasa itu sudah diatur sesuai undang-undang. Ya. Itu saja. Dan sebagai anak bangsa yang sama-sama berkiprah untuk membangun Indramayu, gitu ya. Maka alangkah bagusnya kalau semua yang kita lakukan, langkah-langkah yang kita lakukan itu untuk kepentingan bersama, gitu. Berarti Ya. Bapak menyambut baik dengan nanti demo yang kedua itu ya? Kita harapkan tidak ada demo lagi. Tidak ada demo. Berarti habis ini ada pembuka komunikasi dari Pertamina juga? Sudah. Ada lagi? Terakhir Pak, harapan dari hasil kegiatan Ya, ini. baik. Itu yang saya tunggu-tunggu. Jadi seperti kita ulangi lagi yang di depan, ya, bahwa kita semua anak bangsa pengen membangun Indonesia yang lebih baik, gitu kan? Terutama dalam hal ini adalah di Indramayu. Indramayu perlu investor yang sangat besar untuk bisa mengangkat ini, gitu ya. Nah, karena itu beberapa hal yang dipandang oleh investor salah satunya adalah unsur trust, unsur kepercayaan, unsur keamanan. Ya, nah ini butuh partisipasi dari semua elemen, termasuk teman-teman sekalian, teman-teman wartawan, teman-teman LSM, kami, ya, kebetulan yang sebagai eksekutor untuk menyediakan BBM di masyarakat, itu yang kita yang kita lakukan. Perlu kerjasama dari banyak pihak, karena itu saling support, saling koreksi, dan saling memberikan nasihat itu suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini, terutama Indramayu. Mungkin itu. Ya. Maaf, nama lengkap Bapak? Zulkifli. Bagian? Di komunikasi relasi CSR. Punten boleh minta nomor teleponnya, Pak? Nanti aja, kita sendiri aja. Oke, siap. Makasih Pak ya.